Alhamdulillah alladzi arsadana ila ta'atihi wa zajarana an maksiatihi wa asyhadu an la ilaha illallah iqraran bi wahdaniyatihi wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah i'tirafan bi nubuwwatihi wa salatu wassalamu ala man arsalallahu al-irsad lil ibad wa ala alihi wa sahbihi al-muhtadina ila subul rasyad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika nabika rasulika nabi wa ala alihi wa sallim tasliman biqadri 'azamatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Bab fadlu salat al-maktubah. Ini bab menerangkan keutamaannya salat 5 waktu. Keutamanya menjalankan salat 5 waktu. Qala berfirman siapa Allah Ta'ala maulid Allah, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaba mawquta. Inna salata sesungguhnya salat, kanat ada apa salat 'alal mu'minina atas orang-orang yang beriman, kitaban itu diwajibkan. Kitaban ay mafrudon, artinya maksudnya adalah diwajibkan. Mauqutan yang diberi waktu. Ay muqaddaran, artinya yang dikira-kirakan. Apa waktunya salat. Walau akhir, maka jangan mengakhirkan siapa kamu anhu daripada waktu. Waqala ta'ala, waqala dan berfirman siapa Allah Ta'ala maulid Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Ya ayyuhalladzina, wahai ingatlah orang banyak, amanu yang beriman siapa ladzina, la tulhi jangan melalaikan pada kamu semuanya, apa amwalukum, apa harta benda kamu semuanya, wala auladukum dan tidak anak turun kamu semuanya, anak-anak kamu semuanya, an zikrillah daripada zikir kepada Allah, ay as-salawatul khamsi maksudnya adalah salat 5 waktu. Wa man dan barang siapa ya fa'al mengerjakan siapa man dzalika pada itu melalaikan salat, itu tulhikum, betul itu melalaikan sholat, itu melalaikan sholat, zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah maksudnya adalah sholat, paling utama adalah sholat. Faulaika maka utai mereka itu hum ya ulaik itu al-khasirun, itu adalah orang-orang yang rugi. Perhatikan di sini, ingat kita diingatkan oleh Allah, kita diseru oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, kalian beriman apa enggak sama Allah? Betul. Kalau kamu ngaku beriman, maka jangan sampai kamu lalaikan masalah zikir kepada Allah. Tapi perkara yang menyebabkan lalai kepada Allah itu adalah yang paling utama disebutkan di sini adalah harta benda. Jadi banyak sekali orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, tapi dirinya
melalaikan kewajibannya sebagai seorang beriman untuk menjalankan zikir kepada Allah. Yang paling utama zikir itu adalah sholat 5 waktu, gara-gara apa itu kecintaan dirinya kepada harta benda. Karena alasan kerja nggak sholat, karena mau kerja tidak sholat, karena apa dirinya meninggalkan sholat. Jadi yang paling banyak itu adalah harta benda, dan harta itu benda banyak sekali, ya. Segala macam yang ada di dunia ini loh, ya, yang kamu terlalu cintai tidak karena Allah, itu dunia. Misalnya kamu terlalu cinta sama HP kamu, HP itu dunia apa enggak? Dunia. Gara-gara HP kau ninggalin tanggung jawab sholat kamu, ya, meninggalkan tanggung jawab kamu sebagai seorang yang beriman. Masalah ingin dapat kerja, meninggalkan sholat. Kerjaan kamu itu adalah perkara-perkara dunia, ya, perkara-perkara dunia. Gara-gara urusan jabatan kau meninggalkan apa itu zikir kepada Allah. Dalam utama zikir dalam penjabaran tafsirnya adalah sholat 5 waktu. Kamu terlalu cinta anak-anak kamu, demi anakku, tapi tidak sholat, berarti anak kamu yang menyebabkan lalai kepada Allah, lalai untuk berzikir kepada Allah. Gara-gara anak kerja terus tidak sholat, berarti anak kamu itu menjadikan fitnah. Kan dunia ini penuh dengan fitnah, harta benda, anak, istri, suami itu fitnah, jabatan itu fitnah. Kamu terkena fitnah apa tidak? Terkena fitnah pada itu menjadi masalah. Maka jangan sampai orang-orang yang beriman kerja boleh karena Allah. Kalau sudah karena Allah tidak boleh melanggar Allah. Ya, kalau kamu sudah bekerja atas nama Allah karena Allah, ya tidak boleh melanggar sama Allah. Kamu kerja, kenapa kau kerja? Saya tugas negara. Negara mana? Kesatuan Republik Indonesia. Kalau kamu benar karena negara, cinta kamu kepada negara, hubul watan minal iman, tidak melanggar, tidak melakukan kejahatan di dalamnya, maka kamu baik. Tapi kalau kamu masih bisa tidak mengaku, kamu kerja, iya Bapak mengumpulkan harta benda itu banyak sekali. Karena apa? Ini adalah untuk pendapatan daerah. Pendapatan daerah. Kami mengumpulkan pajak segala macam. Tapi ngumpulin pajak ya benar, uangnya banyak. Tapi yang dikorupsi juga banyak. Masih pede tidak ngaku dirinya mengaku apa itu cinta negara ini, ya, melecehkan negara, betul apa betul? Mengumpulkan harta benda, ya kumpul kerja segala macam, tapi dirinya korupsi uang negara. Ya Allah. Maka jangan sampai kalian mengaku beriman, jangan sampai kau terlalaikan oleh perkara-perkara yang utama itu harta benda dan anak turun kamu semuanya. Harta benda, anak. Kenapa anak? Yang menyebabkan kan biasanya karena anak. Kalau masih muda, dunia itu pacar, termasuk dunia, ya beda. Ya, termasuk. Kalau orang itu mengerjakan itu semuanya, maka orang itu termasuk orang-orang yang rugi, orang-orang yang rugi. Wa kharaja dan mengeluarkan siapa al-Hakim, Imam Hakim, an Ibnu Umar, diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan semoga mendengar ridho sallallahu anhuma kepada keduanya, Umar dan putranya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Qala berkata Abdullah bin Umar, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalu ma utawi permulaannya perkara, awalu ma utawi permulaannya perkara, iftaradha mewajibkan siapa Allah ala ummati, atas umatku, itu as-shalawatul khamsu, adalah sholat 5 waktu. As-shalawatu itu beberapa sholat, al-khamsu yang 5. Dari permulaan Allah mewajibkan kepada umatku ini adalah menjalankan sholat 5 waktu. Wa awwalu ma dan utawi permulaannya perkara,
yurfa'u diangkat min a'malihim daripada amal-amalnya umatku min amalin daripada amal-amal umatku as-sholawatu itu beberapa sholat al-khamsu yang 5 wa awwalu dan utawi permulaannya perkara yus'aluna dipertanyakan siapa mereka min a'malihim daripada amal-amalnya mereka as-sholawatu itu beberapa sholat al-khamsu yang 5 faman maka barang siapa karena ada siapa man doya'a menyia-nyiakan siapa man minha daripada as-sholawatul khamsu yaqulu berfirman siapa Allah tabaraka maha berkah siapa Allah wa ta'ala dan maha luhur siapa Allah. Unduru melihatlah kamu semuanya, ini perintah sama malaikat. Hal tajiduna apakah menemukan kamu semuanya li'abdi pada hambaku nafilatan pada sholat sunnah min sholatin daripada sholat tutimuna yang menyempurnakan mereka biar dengan sholat ma pada perkara nakoso, tulisan di sini nakuso tapi saya punya nakoso ya nakoso ya, di situ tulisannya apa? Nakuso ya. Apa kamu tulisannya apa? Nakoso. Iya. Saya punya kitab yang ini kan, ini yang lebih murah. Yang kamu punya lebih mahal, ya. Ya benar, ini murah ini murah. Yang kamu punya itu lebih mahal. Nakoso ya, betul ya. Nakoso itu yang kurang. Nakoso. Oh ya. Nakoso yang kusuk. Punya HP itu pasang di sini komus, kitab-kitab gitu loh ya. HP gambarnya apa itu kambing. Wah, repot. Yang kau idolakan lama-lama kambing. Ya, nakoso yang mengurangi, nakoso yang kurang. Tabaraka ubral tajulu tutimun yang menyempurnakan dia nakoso yang kurang apa minal faridah daripada sholat wajib. Wanduru jadi Allah berfirman begini. Jadi pertama Rasul bersabda, pertama yang diwajibkan kepada hambaku ini adalah umatku ini adalah sholat 5 waktu. Perhatikan, dan pertama kali yang nanti diangkat amal-amalnya hambaku itu adalah sholat 5 waktu. Jadi yang dilaporkan terlebih dahulu dalam amalan sehari semalam itu adalah sholatnya dulu, apalagi nanti di akhirat. Dan pertama kali yang dimintai pertanggungjawaban daripada amal perbuatannya hambaku itu adalah sholat 5 waktu. Jadi permulaannya nanti kalau kamu punya amal banyak, itu yang dilihat sholat 5 waktunya dulu. Sholat 5 waktunya kamu beres, yang lain insya Allah beres. Amin Allahumma. Kalau sholat kamu tidak beres, yang lain tidak akan beres. Karena pertama yang ditanya dulu adalah sholat 5 waktu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mandang. Coba lihat, mereka itu hambaku itu kalau sudah sholat 5 waktu, apakah ada yang kurang? Apakah ada yang kurang? Kalau memang ada yang kurang, apakah mereka menyempurnakan dengan sholat sunnah? Sholat untuk itu munabihan mana qasmin faridah. Jadi sholat sunnah hal tajidun al-abdi nafilatan. Kalau ada hambaku kalau sholat itu, mereka kemudian sholat ba'dah qabliyah apa tidak?
sholat ba'diyah apa tidak? Sebab sholat ba'diyah itu adalah menyempurnakan kalau ada yang kurang dalam sholat kita dalam sehari semalam itu. Jadi kalau kita menjalankan sholat, ya, sholat sunnah itu menjadi penyempurna. Jika memang ada yang kurang, kamu sudah pede apa enggak? Sholat kamu sudah amal semuanya. Sudah pede? Sudah pede apa belum? Nah, sholat masih Allahu Akbar. Sebelah ada goreng tempe, masya Allah enaknya. Sebelah apa itu goreng ikan asin, masya Allah enak. Lagi sholat Allahu Akbar, hujan, ya Allah bajuku dijemur, ya. Apa tidak? Berarti belum sempurna. Maka sempurnakanlah sholat sunnah. Maka jangan malas sholat sunnah itu. Nah, jangan malas sholat sunnah itu. Wanduru, dan melihatlah kamu semuanya. Ini perintah malaikat, ya. Min syami abdi, daripada puasa hambaku. Syahrul Ramadan, pada bulan Ramadan. Baiklah, maka jika ada siapa abdi doya'a, menyanyiakan siapa abdi syai'an, pada sesuatu minhu, daripada syahrul Ramadan, fanduru, maka melihatlah kamu semuanya, hal tajiduna, apakah menemukan kamu semuanya, li'abdi, pada hambaku, nafilatan, pada puasa sunnah, min syamin, daripada puasa, tutimuna, yang menyempurnakan mereka biar dengan sholat sunnah, ma, pada perkara nakoso, yang kurang apa, ma minasyam, daripada puasa. Puasa-puasa sunnah kita itu adalah menyempurnakan puasa 6 hari setelah puasa Ramadan, puasa Senin Kemis kita, puasa-puasa sunnah itu adalah menyempurnakan daripada puasa-puasa wajib kita jika memang ada kekurangannya. Wanduru, dan melihatlah kamu semuanya, zakat fi zakati abdi, di dalam zakatnya hambaku. Baiklah, maka jika ada siapa hamdi abdi syai'an, pada sesuatu minha, daripada zakat, fanduru, maka melihatlah kamu semuanya, hal tajiduna, apakah menemukan kamu semuanya, li'abdi, pada hambaku, nafilatan, pada sunnah, min sodakotin, daripada sodakoh. Tutimuna, yang menyempurnakan siapa abdi biar dengan sodakoh, ma, pada perkara nakoso, yang kurang apa, ma minaz zakat, daripada zakat. Fayu'khadu, maka diambil apa, zalika, itu semuanya, daripada penyempurna tadi, ala faraidillah, atas kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadhalika, dan utawi itu tatmim, penyempurna tadi, yang sholat kurang sempurna, sholat sunnah, perjalanan lakukanlah sholat sunnah. Kalau orang itu puasa kok kurang sempurna, maka lakukanlah sholat puasa sunnah. Jika memang dia melakukan apa itu zakatnya tidak sempurna, maka lakukanlah sodakoh yang lain. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Kalau kita ini ada kekurangan, disempurnakan daripada hal-hal yang tadi disebutkan. Bagaimana kita terlalu pede, amalan kita, sholat kita sudah sempurna. Wong Imam Ali saja, menantunya Rasulullah, siapa yang ingin mendapatkan hadiah dariku, maka sorbanku ini, kata Rasulullah, maka siapa yang sholat khusyuk 100%, mulai awal sampai akhir, tidak ada yang kuat, sahabat-sahabat yang kuat, hanya khusyuk tanpa terganggu pikirannya, tidak ada
pikiran yang lain sama sekali. Allah Akbar. Nggak sama sekali, nggak ada ingat apa-apa. Nggak ingat apa? Nggak ingat apa-apa. Yang ada fokus dirinya ibadah, menghayati makna daripada sholat itu sampai akhir. Tapi sahabat-sahabat tidak ada yang mampu. Cuma Imam Ali. Jadi 100% Imam Ali itu fokus hudur di dalam munajat menghadap kepada Allah. Jadi hatinya tidak terganggu. Tapi pada akhirnya ketika surat terakhir, wah, saya lolos. Saya mau dapat surga ini. Maka kemudian, gimana Ali sholat kamu? Nah, Rasulullah, saya juga gagal. Coba bayangkan, Imam Ali saja masih gagal, masih terbersit ingatan mau dapat hadiah surga. Padahal yang lain khusyuk luar biasa. Lalu itu manusia khusyuk itu. Nah, kamu bisa apa enggak? Khusyuk, tidak ada bayangan, tidak ada pikiran kamu lain sama sekali kecuali menghayati makna daripada artian bacaan kamu, kemudian fokus menghadap kepada Allah tadi. Bisa apa enggak seperti itu? Ya kalau enggak bisa sempurna, lakukan sholat-sholat sunnah. Lakukan sholat-sholat sunnah karena itu menjadi penyempur. Ini adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yukhadu dzalika ala faraidillah, dari kewajiban-kewajiban Allah. Wa dzalika, dan utawi itu tatmim penyempurnaan tadi bi rahmatillahi, dengan sebab rahmatnya Allah, wa adli, dan keadilannya Allah. Wa in wajada fa in wajada, maka jika menemukan siapa abad fadlan pada lebih, wadoa, maka menaruh apa keutamaan tadi fi mizanihi, di dalam timbangannya abad. Kok nanti kok lebih, maka akan diberikan nanti bonus-bonus timbangannya untuk abad tadi di akhirat. Wakil, dan ucapkan lo kepada abad, udkhulil jannah, masuklah kamu al jannah, masuklah kamu abad al jannah, pada surga, masruran, kali bahagia. Masya Allah. Jadi kalau bisa sempurna, sholatnya aman, maka dikatakan kepadanya, kamu masuklah kamu ke surga dalam keadaan berbahagia. Wasiqal ladzina amanu ila rabbihim zumara hatta idza ja'uha futiyat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin wa qila dkhulu. Ini apa itu, nanti para malaikat-malaikat itu berbaris. Malaikat-malaikat itu berbaris untuk orang-orang yang mau masuk surga. Ketika orang-orang itu sudah di akhirat, malaikat berbaris menyambut kalian. Santri Nurul Anwar yang sukses amal sholatnya beres, malaikat silahkan kau udkhuluha, silahkan kau mau bisalamin amin. Nanti kemudian kamu alhamdulillahilladzi, alhamdulillah, kau akan mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan ucapan kamu kepada ucapan alhamdulillah. Jadi masya Allah, bahagia luar biasa kalau kamu nanti, daripada kau masuk di akhirat, hidup kamu sudah sengsara, hina, ya, kemudian masuk kapan bahagianya kamu? Ya, bahagianya kita itu gimana? Kamu hidup di dunia ini menjadi orang rakyat biasa jelata, ya, rakyat biasa. Kamu mulia enggak dengan itu harta benda kamu? Kamu mulia enggak dengan harta benda kamu? Apakah kamu sudah punya pesawat 40, punya istana lebih hebat daripada istana istana yang paling mewah? Istana negara kita itu mewah benar ya? Misalnya pernah masuk di sana? Saya pernah masuk di sana, ya. Saya pernah diundang Pak Jokowi, masuk di istana, makannya sama-sama, ya. Makan di istana negara, masya Allah. Terus rumah kamu apakah lebih hebat daripada istana? Harta benda kamu lebih banyak daripada orang yang paling terkaya?
Tidak. Maka carilah keuntungan, keberuntungan di akhirat dengan menjaga sholat dengan sebaik-baik. Wa qila udkhulul jannah masnu fa illam yujad, maka jika wa illam yujad, dan jika tidak ditemukan lahu bagi abad apa syai'un sesuatu min dalika daripada itu semuanya, sholatnya enggak sempurna, tidak ada penyempurna sholat sunnah, puasanya tidak beres, penyempurnanya artinya puasa sunnah tidak beres. Umirat, maka diperintahkan bi dengan abad, umirat maka diperintahkan bi dengan abad siapa? Az-zabaniyah, malaikat penjaga neraka. Umirat maka diperintahkan bi dengan abad siapa? Az-zabaniyah, malaikat zabaniyah. Ta'khudhu, yang memegang malaikat zabaniyah kepada abad, biadi dengan tangannya zabaniyah, warijlaihi dan kedua kakinya abad, sumayuk dafulantas dilemparkan, sumayuk dafulantas dibuang di dengan abad finnari, di dalam neraka. Naudzubillah summa naudzu. Sholatnya nggak beres, sholat sunnahnya nggak beres, puasanya nggak beres, puasa sunnahnya tidak beres, zakatnya tidak beres, sodakoh penyempurnanya juga tidak beres, maka orang itu akan dilemparkan di neraka. Naudzubillah summa naudzu. Wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Jabir, diriwayatkan daripada sahabat Jabir, masalah shalawatil khamsi, utawi perumpamaannya, masalah shalawatil khamsi pada ungkapan pada kalimat masalah shalawatil khamsi, utawi perumpamaannya sholat 5 waktu, sholat 5 waktu itu kamasil nahrin, itu seperti perumpamanya sungai atau bengawan, sungai ya, jarin yang mengalir, azbin yang tawar, ala babi ahadikum, atas pintu salah satu kamu semuanya. Jadi pintu masuk kamu itu ya lewatnya sungai yang sangat sejuk, indah, tawar, yang luar biasa, mengalir, bukan air, bukan sungai yang membahayakan dalam, enggak, sungai yang masya Allah indah, yang ada di depan pintu. Kalau kamu keluar masuk harus lewat itu. Yang tasilu, yang mandi siapa? Ahadikum, yang tasilu, yang mandi siapa? Ahadukum bihi, dengan nahar. Kulla yaumin, pada setiap hari, khamsa marratin, pada 5 kali. Fama yabqa, maka tidak tersisa apa zalika itu yang tasilu fi kulla yaumin khams, ya, apa zalika itu mandi 5 kali, minat darasi, daripada daki-daki, minat darasi, daripada daki-daki atau kotoran-kotoran badan. Kalau orang itu rumahnya istimewa, di depan pintunya itu ada sungai yang sangat nikmat, sejuk, sangat bersih, sangat jernih, tidak membahayakan, tak tawar, maka orang itu asal lewat itu mesti mandi. Maka apakah orang yang setiap hari bisa mandi 5 kali itu masih tersisa kotoran-kotoran dirinya? Masih apa tidak? Ibarat seperti itu, tidak ada kotoran, artinya bersih. Kau mandi sehari semalam berapa kali? 3? 2 atau 3 kali? Ada yang 4 kali? Ya Allah, 4 kali. Bikin habis boros berarti kamu ya? 4 kali ya. Makanya nggak bisa gemuk-gemuk karena digosok terus badan kamu itu. Wa Ahmad ibaratnya seperti itu, karena kita sholat 5 waktu, sholat kita 5 waktu. Wa Ahmad an Abi Dzar, Ahmad, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad an Abi Dzar, diriwayatkan Abi Dzar, Nabi, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kharaja, keluar siapa Nabi, zaman sita, pada zamannya apa itu rendeng itu apa, penghujan ya,
pada zamannya penghujan. Wal warku dan utawi daun, ia tahafatu itu berguguran apa daun. Fa'akhadha maka mengambil siapa Nabi bi ghasnaini dengan dua cabang min sajaratin daripada pohon. Qala bersabda Nabi fajala. Qala berkata siapa yang berjaya? Qala berkata, fajala rawi perawi ya, fajala maka menjadikan Nabi zalika pada itu dua cabang ya tahatafu berguguran. Zalika ya tahatafu berguguran apa daun. Qala berkata siapa rawi, faqala maka bersabda sahabat Nabi ya Abazar wahai Abazar. Fakultu maka berkata siapa saya labbaik ya Rasulullah. Nggih ya Rasulullah. Labbaik ya Rasulullah. Kalau bahasa Jawa labbaik itu sendika dawuh. Labbaik itu sendika nggih. Atau kalau bahasa tentara labbaik itu siap. Siapa Maulana? Siap. Gitu namanya siap. Paham ya? Itu namanya kalau bahasa Jawa nggih. Maulana nggih. Nggih, nggih. Atau bahasa yang paling gampang ya, Maulana, ya, saya, ya. Bahasa halusnya itu, bahasa Arabnya itu labbaik itu ada yang biasa na'am ya. Maulana, na'am, ya. Ente, iya. Tapi yang paling bagus labbaik. Nggih. Ada apa? Bahasanya iya ada apa? Seolah-olah itu respon yang luar biasa. Respon yang sangat bagus itu labbaik. Labbaik ya Rasulullah, nggih sendika dawuh ya Rasulullah. Nggih sendika dawuh ya Rasulullah. Iya, siap ya Rasulullah. Iya, siap ya Rasulullah. Ya. Faqala maka bersabda sahabat Nabi, innal abda sesungguhnya seorang hamba al muslimah yang muslim la yusalli tentu menjalankan sholat siapa muslim as-sholat pada sholat yuridu yang menghendaki siapa muslim dia dengan sholat wajallahi pada zatnya Allah atau keridhaan Allah fataha tafat maka menjadi berguguran anhu daripada muslim apa zunubu dosa-dosanya muslim kama tahafatu sebagaimana berguguran apa hadal warok apa ini daun an hadis sajarah daripada ini dahan atau pohon. Wa Tabarani dan diriwayatkan oleh Imam Tabarani wal Baihaqi dan Imam Baihaqi yakni Ibnu Umar innal abda sesungguhnya seorang hamba idza qama ketika berdiri seorang hamba yusolli salat siapa hamba ata maka mendatangkan bidunubi dengan dosa-dosanya hamba kuliah pada semuanya dzunub faudiat maka ditaruh apa dzunub ala ra'si atas kepalanya abad ya wa atiqaihi dan kedua pundaknya abad wa atiqaihi dan kedua pundaknya abad wa kullama raka'a maka tattala ruku' siapa abad au sajada atau sujud siapa abad tasaqatat maka berguguran anhu daripada abad apa zunubuhu dosa-dosanya abad. Masya Allah. Jadi kalau seorang hamba kok punya dosa-dosa, kalau dirinya sholat, maka dosa-dosanya dipikulkan, dibebankan kepada kepala dan pundaknya orang itu. Kalau orang itu sujud dan rukuk, maka bergugurlah dosa-dosa itu. Semoga kita semuanya tergugurkan dosa-dosa kita. Amin Allahumma. Al-Fatihah. Allah